Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di video aku. Nah, di sini untuk temanya sudah tertera ya. Jadi, kembali lagi di A Day in My Life untuk part 2. Untuk pagi hari ini videonya dimulai dengan suami aku yang lagi nyemprot tanaman di halaman depan. Di sini aku ada tanaman bunga dan ada juga tanaman buah sirsat, terus tanaman bumbu aku ada daun jeruk dan juga daun salam. Di sini tuh kena hama teman-teman nih tanaman aku. Hamanya tuh berupa hewan kecil-kecil warna putih. Kalau di desa aku katanya itu namanya cabuk gitu ya, cabuk gitu. Nah, cabuk ini itu bikin daun-daunnya tuh jadi kotor dan rontok seperti itu teman-teman. Jadi aku kan sedih kalau ambil daun salam atau daun jeruk buat masak tuh pada kotor daunnya. Belum lagi hewan-hewannya itu kalau dicuci tuh kayak ada darahnya. Menurut aku tuh kalau dipetes-petes gitu lah, apa ya dipetes-petes itu ya, dipencet-pencet gitu, itu kan nanti kayak keluar darahnya gitu. Oke, ini kita lanjut nih. Untuk aku di sini di dapur lagi masak, apalagi kalau bukan telur dadar ala pakai muncrat lagi nih tepungnya. Nah, seperti biasa di sini aku bikin telur dadar pakai telur bebek sendiri. Di sini aku campur juga sama tepung beras ya, karena aku suka telur yang agak tebel dan nggak terlalu lembek gitu ya. Jadi kalau pakai pakai tepung beras itu nanti lebih keras, dan bukan keras keras kayak batu ya, maksudnya tuh nggak lembek lah, intinya seperti itu teman-teman. Nah, aku campur sama bumbu juga, bumbu serbaguna aku, apalagi kalau bukan Royco. Oke, ini aku udah panasin tadi ya, untuk kompornya udah aku panasin wajan dan minyaknya. Sekarang tinggal siap-siap untuk memasukkan seluruh adonan dari telur dadarnya ke wajan seperti itu. Oh ya teman-teman, informasi juga tadi kelupaan ya bilangnya. Kalau tadi suami aku tuh nyemprotnya pakai bahannya tuh obat organik. Itu kita ngeracik sendiri. Nah, racikan obatnya teman-teman bisa cek nih di video aku di YouTube juga. Nanti di scroll aja di video. Ada kok nanti video yang aku ngeracik obat sama suami. Itu obatnya organik, insya Allah aman. Dan bagus low budget juga. Jadi nggak usah beli obat yang saat ini sepertinya mahal ya teman-teman. Kalau kata bapak ibuku yang petani itu katanya obat-obat mulai mahal. Oke, di sini aku langsung cuci piring. Alhamdulillah sekali. Airnya di sini ngalir ya Allah. Biasanya tuh kalau pagi hari juga susah air pumpnya ngalir karena air bareng-bareng. Tapi di sini alhamdulillah ya, ini airnya ngalir meskipun sedikit. Karena mungkin di luar sana, di luar kota sana banyak saudara kita yang masih kekurangan air bersih, apalagi di musim panas yang musim panas, musim kemarau yang saat ini panjang ya, nggak seperti tahun-tahun kemarin. Jadi alhamdulillah di sini masih kecukupan air bersih begitu. Ini aku udah mulai balik nih. Aduh, ini kerepotan. Iya, akhirnya kebalik juga nih telur dadar aku, dan sempurna pas sekali teman-teman di situ untuk kekeringan, tingkat kering dan tingkat ketebalan menurut aku ya. Oke. Oh ya, jangan salfok juga nih sama wajah aku yang seperti orang galak katanya. Karena aku wajahnya emang becucu kayak udah dari sononya teman-teman. Tapi kalau udah kenal itu baik kok aku orangnya. Jadi kalau teman-teman nih ketemu aku di jalan atau di tempat mana, bisa kok sapa aku. Kalau kalian nyapa insya Allah sapaannya aku jawab gitu ya. Oke, ini udah mulai aku tiriskan di selerok supaya minyaknya turun dulu. Nah, ini aku tambahkan tetesan minyak terakhir di botol. Eman-eman ya teman-teman, minyak kan sekarang ya cukup mahal. Sebenarnya itu aku ada yang masih utuh sebotol, tapi ya namanya ibu-ibu ya nggak mau rugi meskipun setetes. Oke, di sini aku ada ikan asin. Aduh, halah pakai mencelat lagi satu, mana tinggal 4. Jadi tinggal 3 deh itu.
Itu kesukaan suami aku, ikan asin. Biasanya minta dibikinin gorengin ikan asin sama sambal bawang mentah gitu teman-teman. Malah pakai mencelat. Kemarin tuh mau beli tuh selalu nggak ketemu sama tukang sayurnya, jadi nggak ada stok lagi. Nah ini kepanasan sepertinya ini minyak goreng aku. Oke, langsung aku balik, mana aku cari-cari nih. Aku sepertinya melihat penampakan. Nah ini dia ketemu. Ikan asin aku yang satu ketemu di bawah kompor. Pantas saja apinya tadi kok terlihat merah. Ternyata ada ikan asin yang terbakar yang tadi mencelat. Mencelat tuh apa ya bahasa Indonesianya teman-teman? Ya itulah intinya. Nah di sini aku goreng meskipun agak gosong gara-gara tadi udah kebakar ya di bawah. Tapi is okay, nggak apa-apa, enak, sedap. Ya kotor dikit nggak apa-apa lah, vitamin ya teman-teman ya. Oke ini aku angkat nih, sudah matang. Untuk menu sarapan pagi yang pertama menunya nih ya. Aku ambil dulu nih tempatnya untuk ditirisin telur dadar dan ikan asinnya. Nah, masuk dari piring sekalian deh aku potong biar nanti ngambilnya mudah. Oke, ini untuk menu yang kedua. Masak apa ya ini ya? Aku kok motong-motong, motong apa? Apalagi ini kalau bukan bawang ungu. Iya, ini tuh menurut aku tuh warnanya ungu. Memang bener tuh kata di EBM, ini tuh bawang ungu, bukan bawang merah. Oke, ini aku potong-potong meskipun matanya udah pedes karena udah motong yang sebagian tadi sama cabai. Ini aku juga masih motong nih bawang merahnya, pedes matanya ini. Tapi ya gimana lagi, namanya juga ibu rumah tangga ya teman-teman. Mau nggak mau kan kita harus jadi istri dan ibu yang baik untuk membuat sarapan pagi sebelum suami berangkat kerja gitu ya. Nah ini aku lagi motongin bawang putih. Bawang putihnya aku cincang-cincang nih teman-teman. Karena apa? Karena aku tuh nggak suka makan ketemu sama bawang putih yang menurut aku masih gede ukurannya kalau dipotong gitu. Terus nanti tuh aku pasti singkirin. Rasanya menurut aku aneh. Jadi kalau dipotong kecil-kecil kan nanti kayak nasi. Kalau kemakan kan nggak terasa gitu ya. Jadi aku cincang-cincang gitu deh. Oke, aku panasin. Ini masak apa ya? Kok ada sosis potong juga? Sepertinya bisa ditebak ya sama teman-teman ya aku mau masak apa. Kita tunggu minyak panas dan masukkan nih semua bumbu-bumbunya tadi. Bawang merah, kok bawang merah? Ini bawang ungu, bawang putih sama cabai rawit biar pedes. Kita aduk-aduk, kita tumis sampai baunya harum seharum orang yang mau healing. Pasti orangnya wangi. Kalau orangnya udah sampai 1 meter, itu baru deket ya. Berapa ya? Mungkin udah 1 kilometer itu baru minyaknya tuh ketinggalan di belakang wanginya, Masya Allah. Nah ini udah kita aduk-aduk terus sampai warnanya berubah agak sedikit aja, jangan banyak-banyak, sedikit kecoklatan, terus harum dan layu bumbu-bumbunya. Barulah kita masukkan nih si sosis potongnya. Oke, ini kita balik-balik sampai sosisnya setengah matang ya. Kalau setengah matang tuh aku melihat sosisnya itu berubah jadi agak ngembang gitu ya teman-teman. Menurut aku itu versi aku tuh melihat sosis yang sudah agak matang tuh nanti akan mengembang pas digoreng gitu. Nah ini aku baru sadar kamera aku tadi kan kenapa nggak aku geser kayak gini. Jadi kalau gini kan kelihatan nih masakan aku yang menurut suami aku pasti enak, selalu enak. Ya iyalah, wong aku istrinya yang masak pasti dibilang gitu. Beda lagi kalau yang makan orang lain. Nggak usah orang lain lah, yang makan bapakku pasti komen rasanya itu udah nggak sesuai pokoknya. Karena selera masakannya bapak sama suami aku tuh beda. Kalau suamiku tuh ya selalu bilang enak gitu. Oke, ini aku masukin apa ini sayur-sayurannya udah ditebak ya. Ini adalah oseng-oseng ala ini. Asapnya udah gede jadi aku masukkan air dan pasti aku bersin kalau bikin oseng-oseng tuh. Gak pernah ini mulut ini bisa diem aja. Pasti bersin karena apa? Karena aroma-aroma
aroma-aroma sedap dari masakan, entah sedap atau menggelitik ya, dihitung itu pasti bersin kalau lagi masak seperti ini aku teman-teman. Oke, kita balik-balik supaya seluruh bumbunya itu merata di sayur mayurnya, biar nanti rasanya enaknya beneran ya, enak beneran. Mulai aku racik. Untuk yang pertama, oke, garam aku tunjukin, garam kasar ya aku pakai di sini ya, setengah sendok takarnya, yang aku itu takaran sendok apa itu, sendok makan ikan masakan Padang ya. Kalau masakan Padang kan dikasih sendok plastik gitu ya. Nah kemudian micin selalu nggak ketinggalan kalau di desa aku tuh, malah pakai tumpah lagi. Nah, di situ micinnya tadi setengah sendok takarnya aku juga. Di sini gula pasir ya. Ini juga aku pakai setengah sendok takar juga. Oke, sudah finish. Kita tutup dulu nih biar nggak ada para tentara semut yang datang di kok tentara semut di gula pasir ya teman-teman. Mana belepotan, maklum ya, masih awal nih jadi konten kreatornya nih, masih belajar. Mohon direview untuk kedepannya agar lebih bagus ya video aku teman-teman, lebih semangat juga deh aku bikin videonya, semoga menghibur. Ini aku balik-balik nih supaya semuanya merata ya. Tes rasa yang penting ini. Ini sepertinya ada yang kurang, tapi kurang apa ya? Kurang cintanya kamu. Cinta kamu, iya kamu, iya. Oke, ternyata kecap maksudnya cintanya ini. Oke, ini kita tambahin kecap manis ya. Bukan kecap asin, ini kecap manis teman-teman. Aku tambahin kecap manis biar manisnya kayak senyum kamu. Iya kamu yang di sana, siapa ya, suami aku lah. Oke, lanjut ya. Maaf bercanda biar nggak serius. Nah, di sini aku balik-balik lagi supaya kecapnya merata. Aku deketin kecapnya, takutnya nanti ternyata pas aku cip lagi tuh kurang gitu kecapnya. Jadi belum aku taruh di tempat semula. Incip lagi pasti. Bismillah. Tambah. Oh, udah ternyata. Video sendiri mana gak tahu. Oke, ternyata sudah selesai. Kita kembalikan itu ya tadi talenannya sama pisaunya di wastafel untuk dicuci nanti. Oke, kita ambil piring untuk meniriskan menu kedua aku. Ada oseng nih, kelihatan kan sekarang. Ada oseng sayur sama sosis. Maaf ya penampakan wajah aku yang kurang glowing seperti wajah mbak-mbak yang cantik yang saat ini nonton. Ya, tapi itu bersih kok. Itu pernah kejadian gara-gara suami aku masak sosis itu. Sosisnya gosong, jadi itu nempel di wajannya. Dan apa yang terjadi di situ, kerannya udah mulai nggak nyala sepertinya teman-teman. Jadi tuh ya kayak gitulah. Suka dukanya pasang wastafel dapur nggak pakai tandon. Jadi ya airnya nggak selalu ada ya, jadi kadang ada kadang nggak ada gitu. Ini biar estetik nih seperti chef internasional, apa sih, chef Renata yang cantik. Aku tambahin tadi tomat. Oke, di sini lanjut untuk menu ketiga aku. Apalagi kalau bukan bestinya si ikan asinnya suami aku tuh apa ya, sambal bawang mentah nih bestinya. Kalau dia ya ada ikan asin ya ada sambal bawang. Alhamdulillah tuh suami aku sederhana orangnya tuh, nggak neko-neko kalau makan apa yang dimasak istri ya itu yang dimakan. Kalaupun pengen yang aneh-aneh tuh ya nggak ada yang menurut aku aneh sih, maksudnya tuh nggak yang repot-repot ya, paling kayak gini ikan asin, sambal bawang, mie rebus ya gitu-gitu aja. Nah di sini aku kasih cabenya tadi berapa ya, 5 apa ya, sama 1 siung bawangnya, terus sedikit garam, dan apalagi kalau bukan micin generasi micin, tapi insya Allah sehat cerdas, amin. Wah semangat sekali ya, jangan salfok nih sama ulekan aku. Ini ulekan warisan mertua, karena apa namanya, ulekan aku yang bagus itu, maksudnya yang enggak apa itu, enggak buntung ya, itu kan buntung ya teman-teman.
itu tuh udah patah. Kayaknya tuh aku nggak tahu ya kenapa bisa matahin gitu, aku orangnya terlalu semangat ngulek apa gimana ya. Akhirnya kembali lagi sama ini ngulekannya warisan ibu almarhum mertua aku. Ini juga cobeknya dari almarhum ibu mertua. Jadi nih tadi aku siram air panas. Lanjut lagi nih aku buka gorden. Tadi belum aku buka, memang sengaja biar adem karena suasananya kan panas. Nih aku lihatin samping rumah, jendela itu tanah kosong, kebun pisang milik tetangga. Aku mau siapin, tara, oke ini ada di lokasi lemarinya suami aku. Di sini tuh bajunya suami aku, kemeja khusus kemeja. Nah di sini aku mau nyiapin bajunya sebelum dia berangkat kerja. Saat ini kan dia masih mandi nih, lagi mandi. Aku udah selesai masak, jadi aku nyiapin baju kerjanya. Karena biasanya tuh kalau dia nggak tak ambilin ya nggak apa sih, biasanya tuh nanti pasti dibilang, dek pakai ini, dek pakai yang ini gitu. Jadi ya udahlah, mumpung aku udah beres semua pekerjaan rumahnya, aku siapin. Oke, di sini lanjut aku di kamar kosong ini, tapi di sini lemari suami aku lagi, bajunya suami aku semua. Ini mau ambilin apa lagi tempat. Nah ini dia celananya, ini celana pendeknya, terus celana hitam panjangnya. Oke, finish. Nah setelah suamiku mandi dan udah rapi, udah wangi, kita sarapan. Nah sarapannya tuh di sini aku di pintu belakang ya, itu sambil memandangi indahnya alam di belakang rumah. Iya, di belakang rumah ada kebun pisang lagi yang seger-seger, jadi lihat pemandangan, lihat langit gitu ya teman-teman. Nah sarapannya lahap nih, suamiku suka banget sama sambal bawang dia tuh. Oh iya, di sini tuh aku sama suami udah dari dulu emang kebiasaan kalau makan tuh sepiring berdua. Kalau pakai piring kan kecil tuh. Jadi di sini tuh aku sama suami seringnya pakai nampan. Jadi ini pakai nampan, tapi nampannya yang kecil, yang nggak gede-gede banget gitu. Ya kalau kata orang dan juga ada uh, hadisnya kan, kalau makan sepiring berdua itu kan baik ya untuk suami istri, menambah kemesraan. Ini aduh suara jelek mana, cemplang suaranya. Ya intinya menambah kemesraan, keharmonisan dalam berumah tangga dan dalam hubungan suami dan istri. Amin amin. Oke. Ya beginilah kehidupan aku sama suami kalau di pagi hari. Aku panasin air nih di dispenser. Tadi aku belum nyiapin kopi sama kopinya suami aku. Dia tuh akhir-akhir ini biasanya enggak sering minta dibikinkan wet coffee. Katanya akhir ini dia sering ngantuk, mungkin kecapean ya. Jadi kalau sebelum berangkat kerja minta dibikinkan wet coffee. Nah aku panasin dulu tadi airnya, sambil nunggu panas kita lanjut sarapan. Aku geser nih kameranya. Oke, kita sarapan dulu ya teman-teman. Aku tuh kalau makan lesehan nih, sukanya kakinya yang satu tuh diangkat, jadi tuh nggak kelihatan ya. Pasti kakinya yang satu tuh aku angkat, terus yang satu tuh seleh gitu. Sebenarnya ini nggak sopan ya, jangan ditiru ya teman-teman. Kalau yang bagus nggak apa-apa ditiru, yang buruk jangan ditiru ya. Jadi ini memang nggak kelihatan karena memang nggak baik. Malah aku omongin lagi. Maaf ya. Nah ini aku masih lanjut sarapan, cukup panjang lah durasi makan sarapannya aku, kan nggak bisa ya makan cepet-cepet gitu, kecuali ya mendarurat gitu, pakai seret. Jadi minum dulu deh, minumnya air dingin biar seger karena gerah panas sampai muka ini seglowing minyak kita yang ada di warung karena panas. Oke kita lanjutnya, aku
lagi mau ambil itu apa namanya, kopinya, wet coffee-nya buat suami aku, karena aku kira ya ini udah cukup panas gitu ya teman-teman. Nah ini aku ambil gelasnya, wala ini body aku udah segede gajah ya kalian. Jangan itu ya, kayak kambing ini, aku malah jongkok-jongkok ngambil gelasnya, mana ngambil satu malah yang lain pada rontok ya, jadinya jongkoknya lama kayak gitu. Susah banget ngambil gelasnya itu aku. Kayaknya kepenuhan besoknya, kayaknya harus aku kurangin tuh stok gelas di situ. Oke teman-teman, di situ suami aku masih lahap ya, makannya ya masih lama ya. Dan aku itu lagi nyiapin kopinya, ngeracik. Nah ini aku tes nih untuk airnya apakah sudah panas, dan ternyata belum. Aku incip masih belum panas, kita tunggu dulu sebentar lagi. Biasanya cepet itu pakai dispenser tuh timbang apa namanya, manasin di kompor. Gak repot juga sih, kayak naruh di panci gitu. Ya aku lihatin suamiku makan karena aku udah merasa kenyang. Iya kalau laki-laki kan kerja keras kan butuh tenaga banyak ya, jadi makannya biar banyak. Ini aku sambil dongeng. Oke, tes lagi langsung pakai tangan, bodohnya aku ya, kepanasan lah bu. Itu ya aku kepanasan. Oke, kita langsung deh kasih airnya, udah panas memang. Bukan mulai lagi, memang udah panas, itu panas banget. Tadi aku langsung tuang di tangan dari dispenser. Ya aku aduk dulu. Ada yang salfok nggak nih sama cangkir aku? Kelihatan nggak ya dari apa namanya di video ini kalau cangkir aku tuh beda dari yang lain. Nanti bakal aku tunjukin deh, aku mau tes rasa dulu. Biasa ya, semua harus diincip-incip dulu sebelum diberikan kepada tuannya. Seperti itu, enak. Ternyata aku serutup dulu, aku lihatin nih kepada kalian bahwa ini rasanya enak. Nah, ini aku tunjukin nih cangkirnya, ada foto siapa itu. Oke. Nah, itu adalah foto bestie aku. Jadi di sini aku punya bestie dari satu dukuhku. Itu satu angkatan di MTS atau SMP aku gitu ya. Jadi aku punya bestie yang dari MTS sampai sekarang tuh masih alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih menjalin silaturahmi yang baik begitu, meskipun kita sudah banyak yang sudah berumah tangga gitu ya. Oke, ini udah selesai semuanya, udah selesai sarapannya suami aku lap lantainya karena pasti itu ada percikannya. Oke, lanjut ya. Di sini suami aku udah mau berangkat kerja, jadi dia bebek motornya gitu ya. Dia sadar kamera, dia menengok-nengok tadi ya. Ya tak apalah, biar tampil gitu ya, ya suami aku ya. Nah, aku muncul nih dari sana sama suami aku. Dia ada yang ketinggalan dan aku yang ingat, jadi aku ambilkan ke dalam biar suami di situ. Nah, ngapain tuh diam-diam? Untung aja nggak joget, dia lihat kamera. Aku takut kalau dia joget. Takutnya apa? Takutnya nanti penontonnya tuh malah heran, kok ini jogetnya kayak gitu ya. Aneh nanti kalau suamiku joget itu. Nah. Wong ini lagi video kok ya. Kenapa minta tasnya nggak pas di tengah video? Jadi aku suruh mundur biar kelihatan di videonya. Nanti penontonnya kan nggak enak ya. Itu ngasih apa? Nggak ketahuan nanti. Nah di situ tadi aku ngasih tas ya, dan jangan lupa cium tangan dulu biar selamat berkah cari rezekinya. Ini biasa ringkasan untuk video konten hari ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton. Assalamualaikum.